Lanjutan sejarah Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah telah melewati lika-liku yang sangat luar biasa, bahkan nyawanya pun hampir terpisah dengan tubuhnya disebabkan oleh nazarnya seorang ayah, yaitu Abdul Muttalib. Namun Allah mentakdirkan hal yang lebih indah daripada itu. Sekarang akhirnya Abdullah menjadi dewasa dan ia pun siap untuk dinikahkan. Setelah unta-unta kurban disembelih, terbesitlah keinginan Abdul Muttalib untuk menikahkan Abdullah. Tidak sulit bagi pemuka Quraisy itu untuk mencarikan pendamping hidup bagi putranya. Dari segi fisik, Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berpikirnya tak perlu diragukan lagi. Dari sisi keluarga, nasab Abdullah semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Dengan semua ini, sepertinya tidak akan sulit bagi Abdul Muttalib untuk menjatuhkan pilihannya pada putri siapapun di kota lembah Mekah. Mungkin hanya wanita bodoh saja yang akan menolak lamaran pemuka Quraisy itu. Meskipun demikian, Abdul Muttalib tidak mau sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Lu'ay memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muttalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan zina. Semua ini diberlakukan secara ketat karena sang kakek yakin bahwa kelak dari anak cucunya akan ada yang menjadi nabi. Wasiat itu dipegang teguh oleh Abdul Muttalib. Untuk itulah beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putranya. Terlebih, Abdullah putra bungsu yang sangat dia sayangi. Abdul Muttalib tahu betul kepribadian dari putra yang satu ini. Sekali beliau memilih, tentu Abdullah tidak akan pernah menolaknya. Karena itulah beliau benar-benar memeras otak ketika memilihkan calon istri bagi putra tercintanya dan kesayangannya itu. Pemimpin kaum Quraisy saat ini benar-benar tidak ingin salah pilih. Sekali keliru tentu akan mengakibatkan kekecewaan bagi sang putra mahkotanya. Bagi Abdul Muttalib, kekecewaan Abdullah adalah tusukan perih tepat di ulu hati dan tak akan mudah untuk diobat. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muttalib. Pilihannya jatuh pada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor pemimpin klan Zuhrah bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Bersama putranya, Abdul Muttalib segera berangkat ke perkampungan klan Zuhrah. Dalam kunjungan lamarannya, Abdul Muttalib tidak hanya melayangkan satu lamaran. Halah, putri Wahib, saudara kandung Wahab yang telah memasuki usia nikah, juga mendapat lamaran untuk beliau nikahi sendiri. Singkatnya, sekali berangkat, beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Dua lamaran yang dialamatkan oleh satu orang ini diterima dengan baik oleh Wahab maupun Wahib. Siapa yang tidak akan menerima lamaran seindah itu? Sekali mengiyakan, Wahib akan memperoleh menantu seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Saat itu pula, kewajiban Wahab untuk mengasuh Aminah akan berpindah pada seorang laki-laki rupawan bernama Abdullah. Sosok pria idaman yang tak pernah diragukan lagi akan kemuliaannya, ketampanan dan tanggung jawabnya. Ini adalah hari paling bertuah dalam sejarah hidup dua keluarga pembesar klan Zuhrah. Lamaran Abdul Muttalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Peristiwa pengorbanan Abdullah yang sebenar-benarnya masih pantas untuk mereka perbincangkan di kedai-kedai makin lenyap. Setiap orang sibuk mengukur keutamaan yang terdapat pada sosok Abdul Muttalib dan putranya. Sulit bagi masyarakat Mekah untuk menilai siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang usia Abdul Muttalib jauh lebih tua dari Abdullah.
Namun kakek Nabi yang dikenal rupawan itu tetap tampak gagah dipandang mata. Bahkan beliau tampak beberapa tahun lebih muda dari usianya. Celoteh demi celoteh dalam rangka menyambut hari pernikahan kedua orang itu menyimpulkan Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib, karena memang Abdullah pada saat itu masih muda. Gegap gempita menyeruak kota Mekah tak kala dua orang mempelai laki-laki berjalan menuju rumah calon mertua. Semua orang keluar rumah untuk menyaksikan pernikahan pemimpin mereka. Berdiri berjajar rapi di depan rumah seperti hendak menyambut pasukan perang yang berhasil memukul mundur tentara musuh. Abdul Muthalib dan Abdullah berjalan tenang. Semakin menambah wibawa mereka berdua. Di sebuah jalan dekat Ka'bah, rombongan mempelai laki-laki ini bertemu dengan Laila Al-Adawiyah, saudara perempuan Warakah. Warakah yang saat itu masih beragama Nasrani, pernah berkata pada Laila bahwa dari suku Quraisy akan lahir seorang nabi. Di kalangan agama Kristen telah masyhur kabar akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa putra Maryam. Sebagai seorang Kristiani yang taat, Warakah sangat rajin mempelajari kitab-kitab kuno agama tersebut. Dari kitab-kitab itulah akhirnya Warakah menemukan sebuah catatan yang menerangkan ciri-ciri Nabi terakhir. Pernyataan Warakah ini terus terngiang dalam pikiran Laila. Wajar, tak kala ia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah, dia berpikir bahwa mungkin inilah ayah dari calon seorang Nabi yang diutarakan oleh Warakah. Tanpa memperdulikan berpuluh-puluh pasang mata yang menatap padanya, Laila mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. "Abdullah, engkau hendak pergi kemana?" tanya Laila. Mungkin ini adalah pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang. Bukankah tanpa harus bertanya pun sebenarnya ia tahu kalau Abdullah hendak menuju pelaminan bersama ayahnya? Bukan karena kekonyolannya Laila tiba-tiba menghentikan Abdullah. Hal itu dipicu oleh keinginannya agar dia bisa merenggut sebuah cahaya yang diyakini sebagai pancaran kenabian dalam diri putra Abdul Muthalib itu. "Aku hendak pergi bersama ayah," jawab Abdullah dengan kalem. "Abdullah, jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor unta." Tiba-tiba Laila berkata belak-belakan seolah saat inilah kesempatan terakhirnya untuk merenggut apa yang diinginkannya. Keterbukaan Laila tak membuahkan apapun. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, "Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Jawaban itu mengakhiri pembicaraan Abdullah dengan Laila. Beliau lantas melanjutkan perjalanannya menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah kembali dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mur al-Khatsamiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Dasar seorang peramal, tanpa malu-malu ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak kalah seronok dari Laila. Hal itu juga dipicu oleh keinginannya bahwa Abdullah inilah calon ayah dari Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. "Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya." Mendengar hal itu, Abdullah menjawabnya dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. "Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu, padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya?" Begitulah sikap beberapa orang wanita yang memang mengetahui kelebihannya Abdullah luar dalam. Namun mereka harus gigit jari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya pada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Hari itu di usianya yang ke-18, beliau mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah. Mengakhiri masa lajangnya dan siap dengan tanggung jawab barunya.
sesuai adat kaum Quraisy. Setelah akad, Abdullah bermalam di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Menjelang hari keempat, barulah Aminah diboyong Abdullah menuju bahtera rumah tangga barunya. Sungguh luar biasa cerita sejarah tentang pernikahannya ayah daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah yang tampan gantengnya luar biasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak tertinggal berita-berita menarik selanjutnya yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW.